Shalom saudara, hari ini saya ingin mempersembahkan lagu rohani yang saya tulis sendiri yang berjudul Kaulah yang Berdaulat. Tapi sebelum saya ingin persembahkan sebuah lagu rohani yang saya tulis sendiri, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Menderita sebagai Kristen, ya, dari 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 18. Firman-Nya berbunyi begini: Berbahagialah kamu jika kamu dianiaya karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Elohim, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Elohim dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Elohim sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Elohim? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara-saudara, firman ini berkata, berbahagialah kamu. Dia mengatakan seperti itu. Jika kamu dianiaya, dibuli, difitnah segala yang jahat, dimaki, direndahkan, pokoknya segala yang jahat karena nama Yesus ada pada kita, ditimpakan kepada kita. Tuhan berkata, firman ini berkata begini, berbahagialah. Apakah kita bisa melakukannya? Saya pernah mengalaminya. Dan jujur, ya, untuk mempraktekkan, untuk mengatakan berbahagialah di saat orang menghina, memaki kita, ya, apalagi dengan orang-orang yang intoleran dengan kita. Saya boleh berkata jujur, ya, itu saya susah sekali melakukannya, apalagi bilang berbahagia. Sangat pahit sekali hati saya. Saya pernah mengalaminya. Tetapi karena saya ingin belajar melakukan firman Tuhan, saya harus berbahagia dengan semua itu, dengan apa yang saya alami. Saya melupakan apa yang orang lakukan kepada saya. Jujur, saya masih daging. Saudara-saudara pun pasti juga sama. Saat orang membuli, merendahkan kita, pasti kita ingin membalasnya. Tetapi firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Atau firman hukum yang pertama adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, kekuatan, ya. Baru kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi pertama Tuhan minta sama kita apa? Saat ada intoleran, ada penghinaan, bulian yang
Saya pernah mengalaminya. Ya. Di sini firman Tuhan bilang, pertama, kita harus berbahagia. Ya. Kedua, kita harus melupakan apa yang orang perbuat kepada kita. Harus berani mengampuninya. Ya. Karena hidup itu kita berjalan terus ke depan. Tidak melihat ke belakang. Ketiga, ya ini yang paling penting. Kita harus mengerjakan dengan benar keselamatan kita. Karena kalau tidak, kita yang akan susah sendiri. Karena kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi supaya kita belajar mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Apakah benar ada Yesus pada kita atau tidak ada Yesus? Yang membuktikan kita anak Tuhan itu adalah dari buah hidup kita. Apakah kita benar anak Tuhan atau tidak? Buah hidup kita. Kita bisa mempraktikkan kasih itu atau tidak. Sebelum saya mempersembahkan sebuah lagu, sekali lagi saya baca firman ini. Di 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 18. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Elohim ada padamu. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Elohim dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Elohim sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Elohim? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Tadi saya berkata, pertama, sekalipun kita diperlakukan tidak baik, Tuhan berkata di sini, firman Tuhan berkata, kita tetap harus berbahagia. Ya, yang penting kita tidak berulah. Kita tidak hidup sebagai pengacau, pencuri, pembunuh, tukang bikin ulah begitu. Ya. Kedua, kita harus melupakan apa yang pernah kita alami. Kita pernah dibully dan lain sebagainya. Ketiga, penting sekali ini, firman Tuhan berkata dari Filipi 2:12, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan baik dan benar, supaya kita tidak salah menjalani hidup ini. Ya, sebagai anak Tuhan, memang kita harus belajar melakukan perintah Tuhan, baik dalam hal kasih, ya, dan lain sebagainya. Kalau kitab Yakobus berkata, firman itu untuk dilakukan, dia bilang. Jadi Tuhan minta kita untuk belajar mempraktekannya. Saya beberapa kali gagal, dan lagi saya mulai lagi belajar mempraktekannya.
kadang gagal dan belajar mempraktekannya lagi. Mari kita sama-sama mengerjakan keselamatan kita kepada Tuhan dengan baik dan benar, supaya kita tidak salah dalam menjalani hidup. Jadi sebelum saya selesai, saya ingin mempersembahkan sebuah lagu yang saya tulis sendiri yang berjudul Kaulah yang Berdaulat. Kaulah yang berdaulat atas hidupku, ku berpegang teguh pada firman-Mu yang membentukku setiap hari. Bukan dengan kuatku, hidup di firman-Mu, ku berserah penuh kepada-Mu Bapa yang mendatangkan kebaikan bagiku. Hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, Kau ku tinggikan selama ku hidup. Kemanapun kan ku bawa hati yang menyembah, sebagai hamba yang telah dibenarkan, berikan pujian hormatku. Kaulah yang berdaulat atas hidupku, ku berpegang teguh pada firman-Mu yang membentukku setiap hari. Bukan dengan kuatku, hidup di firman-Mu, ku berserah penuh kepada-Mu Bapa yang mendatangkan kebaikan bagiku. Kemanapun kan ku bawa hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran,
anugerah-Mu bagiku, Tuhan. Berlimpah kasih setia-Mu bagiku, oh Bapa. Semakin hari semakin bertambah hidup takut akan Tuhan. Kemanapun kan ku bawa hati yang menyembah, di dalam roh dan kebenaran Kau ku tinggikan selama ku hidup. Kemanapun kan ku bawa hati yang menyembah, sebagai hamba yang telah dibenarkan, berikan pujian hormatku. Kan ku bawa hati yang menyembah, di dalam roh dan kebenaran Kau ku tinggikan selama ku hidup. Kan ku bawa hati yang menyembah, sebagai hamba yang telah dibenarkan, berikan pujian hormatku. Sebagai hamba yang telah dibenarkan, sebagai hamba yang telah dibenarkan, berikan pujian hormatku. Terima kasih, kiranya firman yang saya bagikan dan lagu ini memberkati saudara mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati.